Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. First of all, let's pray and thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us some mercies and blessing so we can continue our material for today. And then, secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, who has guidance us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahil era to the Islam era, namely Islam and that we love. Okay, and then today I will also present my presentation about phishing linguistic, especially first language and second language. And I don't forget to say thank you very much to Dr. Arkam yang telah selalu memberikan ruang kepada kami untuk belajar dan belajar. Oke, jadi materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu bagaimana pemulihan dan bahasa pertama, kemudian bahasa kedua. Okay, we move to the next slide. Let's see contents. Yeah, there are 4 contents on this occasion. The first content, language acquisitions. Kalau ini membahas tentang bagaimana pemulihan bahasa, kemudian second language acquisition process, kemudian bagaimana proses pemulihan bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, kemudian yang ketiga, factor influencing language acquisition. Kemudian faktor-faktornya seperti apa? Dan yang terakhir, difference in first and second language acquisition process. Kemudian perbedaan dari segi prosesnya itu sih seperti apa? Begitu ya. Oke. Okay, next guys, let's see next slide. Session 1, language acquisitions. Language acquisition, it is understood as a process that is first carried out by someone to acquire language in accordance with their cognitive potential and is based on recommendation recognition performance and competence. Jadi maksudnya begini, pemulihan bahasa itu berasal daripada padanan kata acquisition. Nah, kalau pemulihan bahasa itu terjadi secara alamiah pada masa kanak-kanak yang diperoleh langsung dari bahasa ibunya. Nah, di sini kan ada dua sebenarnya, performance and competence. Kalau performance itu lebih kepada kemampuan aktual ya, kemampuan aktualnya anak-anak seperti berbicara, atau menyimak, membaca dan menulis nantinya. Kemudian yang sifatnya kompetensi itu dinamakan sebagai apa ya? Bersifat abstrak atau tidak sadar ya. Jadi seolah-olah lingkungannya ini hadir sebagai sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang tidak sadar, akan tetapi memberikan bagaimana pemulihan bahasa anak-anak, kurang lebih seperti itu ya. Itu kan sebenarnya mungkin juga telah dijelaskan oleh Bapak beberapa hari yang lalu. Oke, sekarang kita next slide, session 2, first and second language acquisition process ya. Jadi ini adalah pemulihan bahasa pertama dan bahasa kedua. Ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, a baby cry is the initial stage in acquiring functional language as notification. Oh, jadi ini apa namanya, sebenarnya kalau pemulihan pertama itu mulai dari lahir 0 bulan sampai dengan maksimalnya itu 11 tahun, itu tahapan pemulihan bahasanya. Yang pertama ini bayi baru lahir ya. A baby cry is the initial stage in acquiring functional language as notification. Jadi pada tahap ini tangisan si bayi ini sebagai pemberitahuan ya, sebagai alat komunikasinya melalui menangis begitu. Kemudian hearing at 6 weeks of age functions to brain the baby speech organs. Jadi pada mendengarkan pada usia 6 minggu ini berfungsi untuk bagaimana baby bisa memfungsikan organ alat bunyinya ya, seperti pendengarannya lah, kemudian mulutnya gitu. Next, at 3 months, he can begin the difference his mother voice from other people voice. Oh, jadi kalau ini pada usia 3 bulan, bayi sebenarnya sudah bisa membedakan mana si suaranya Umi kita dan mana suaranya orang lain gitu. Kemudian age 5 until 12 months, the babbling stage function to express himself. Jadi kalau tahap 5 sampai 12 bulan itu bayi sudah bisa memberikan mampu mengekspresikan dirinya, kurang lebih seperti itu. Okay guys, let's see to the next slide, session 2, still session 2, first and second language ya, masih di sesi yang sama. Next, age 1 until 2 years begin to compose simple sentences. Oh, jadi sebenarnya kalau ini usia 1 sampai 2 tahun itu sudah mulai bisa
apa ya, menyusun kalimat sederhana lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian 4 until 5 years old children have begun to master all the sounds essential for language development. Nah, jadi kalau sudah usia 4 sampai 5 tahun, apa namanya, 4 sampai 5 tahun, anak-anak itu sudah menguasai bunyi kalimat yang sering didengarnya, sehingga itu bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya. Next, 5 until 8 years old still has difficulty understanding foreign words, but it's starting to accept the language development like adults at the age of 11 years. Jadi kalau usia apa ya, usia 5 sampai 8 tahun ini itu sebenarnya masih sulit untuk menerima bahasa asing ya, masih sulit sebenarnya, tetapi dia bisa menyesuaikan pengembangan bahasanya sesuai dengan orang-orang dewasa yang kurang lebih 11 tahun lah ya. Sebenarnya masih tergolong anak-anak ya kalau 11 tahun, tapi mereka itu sudah setidaknya bisa menyesuaikan bahasanya di situ. Oke. Oke. Next slide, session 3, factor influencing language acquisition. Jadi sebenarnya bagaimana sih faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa itu gitu ya. Oke, di layar ini bisa kita lihat ada 3 ya sebenarnya. Biological evolutions, cognitive factors, outdoor environment. Jadi ketiga ini sebenarnya merupakan faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa anak. Yang pertama itu biological evolution ya, itu kan sebenarnya sudah wajar ya. Menurut Noam Chomsky itu menyatakan bahwa setiap anak itu memiliki yang namanya language acquisition device. Jadi mereka itu secara alami memang ada gitu ya. Kemudian cognitive factor ya, kognitifnya itu kan ya memang sudah pastilah ya. Kemudian outdoor environment, lingkungannya. Nah, ini lingkungannya itu di luar dari lingkungannya itu memberikan sebagai apa ya, faktor yang sangat berpengaruh. Misalkan ada anak-anak ini mau bertanya kepada orang lain lah, boy mama ya, di mana mama gitu, itu kan secara tidak langsung dia belajar dari orang lain juga, karena orang lain ini bisa menjawab dengan mama umi kita di sini dan sebagainya gitu. Nah, next di sini first language acquisition and second language acquisition. Jadi ini perbedaannya ya. Kalau perolehan bahasa pertama itu bisa melalui genetik, aspek genetiknya, kemudian sosial interaksinya. Nah, kalau bahasa kedua itu ya bisa melalui umur dan juga motivasi individu. Kenapa dengan umur ya? Karena kalau misalkan kita ingin belajar bahasa kedua di usia yang muda itu lebih apa ya, lebih cepat masuk tersimpan di otak ketimbang kita sudah ini tua. Kemudian motivasi individu ya sudah pasti, kalau kita bermotivasi dalam diri kita untuk belajar second language itu lebih sebagai faktor yang sangat menunjang untuk pemulihan bahasa gitu ya. Okay, we move to the next slide, session for difference in first and second language acquisition process. Nah, ini kira-kira apa sih perbedaan pemulihan bahasa pertama dengan bahasa yang kedua gitu. Kita lihat dulu first language acquisition. Yang pertama, lots of opportunity to communicate. Jadi banyak kesempatan untuk berkomunikasi ya. Itu kan kalau di rumah itu kita sebagai anak ya, itu kan tidak terbatas ya. Kapan saja kita bisa berkomunikasi, itu namanya kesempatan untuk komunikasi banyak. Kemudian the family environment is very determining ya. Jadi lingkungan keluarga yang sangat apa ya, sangat menentukan. Jadi itu tadi sebenarnya masih berkesinambungan. Apabila kita sebagai ayah dan kalian yang ingin jadi ibu dari anak kita, ya itu kita bagaimana memberikan selalu ruang untuk anak, bagaimana mengembangkan bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Kemudian ketiga, learn the language with the time available, atau belajar bahasa dengan apa ya, waktu yang ada. Tidak mesti juga kita paksakan, akan tetapi kita belajarkan bahasa sesuai dengan waktu yang ada. Waktu-waktu tertentu itu ya seperti dalam Islam itu ya, misalkan subuh ya, dia mulai dari kecil memang kita ajarkan untuk bangun subuh. Kemudian waktu sudah maghrib, itu semua waktu-waktu yang ada untuk sangat mendukung, menunjang dalam pemulihan bahasa si kecil. Kemudian yang ketiga, accidental learning, atau belajarnya tidak disengaja, karena juga ada misalnya pembelajaran tidak disengaja. Misalkan ada tante-tantenya datang lah, ada omnya datang, kemudian itu memberikan bahasa-bahasa yang baru, itu kan saya tidak sengaja memberikan first language yang baru. Yang kemudian let's from birth, atau berlangsung yang sejak lahir. Nah, ini yang dikatakan oleh Noam Chomsky bahwa setiap anak itu memiliki yang namanya language acquisition device dari lahir, memang ini secara biologikal. Kemudian yang terakhir, motivation exists because of need. Jadi motivasi ada karena kebutuhan. Ya, kita butuh karena kita ingin berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi sementara kita tidak bisa berkomunikasi. Makanya pelajaran ini sangat menarik sebenarnya, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan berbicara anak ya, dan juga bisa kita tanamkan dalam proses pendidikan anak. Oke,
Next, second language acquisition. Study aids are provide atau disediakannya alat bantu belajar. Nah ini kayak handphone lah. Tapi kurangnya kalau handphone untuk usia yang masih kecil itu kurang disarankan lah. Bisa dengan buku dan sebagainya. Kemudian limited study time ya, belajar waktunya tidak terbatas ya. Waktu belajarnya terbatas. Beda dengan first language yang tadi. Kemudian the school environment is very determining. Lingkungan sekolah sangat menentukan ya. Ini sangat menentukan karena kita dipertemukan oleh bermacam-macam karakter orang, bermacam kemampuan bahasanya. Mungkin ada yang dia dapat di rumah, dia bawa ke sekolah, kita juga tahu gitu. Kemudian takes place when study are at school, ya, berlangsung ketika siswa berada di sekolah. Ya, ini sudah pasti ya. Kemudian motivation to learn is not as strong and motivation to learn the first language. Jadi apa ya, belajar, motivasi belajar tidak sekuat dengan motivasi mempelajari bahasa pertama. Kalau baru bahasa pertama itu kan kayak hukumnya apa ya, wajib kali ya, wajib. Sementara kalau second itu sunnah, tapi kan semuanya sama-sama penting dalam menunjang keseharian kita. Kemudian deliberate language learning, for example learning at school. Jadi belajar bahasa Inggris, bahasa yang disengaja, contoh pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir, the first language influence the second language learning process. Jadi bahasa pertama mengaruhi proses belajar bahasa kedua. Artinya apa ya, ada modal lah untuk mempelajari bahasa kedua ketika bahasa ini, bahasa pertama kita sudah bisa ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa ya, ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga kepada kita semua. Sebagai kesimpulan, pengelolaan berbahasa itu sebenarnya mulai dari apa ya, secara alami, ada melalui kompetens dan ada performance. Kemudian sudah jelaskan tadi bagaimana perbedaannya, pemulihan bahasanya dan sebagainya. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Memang belajar itu sulit ya, tetapi harus. Makanya Imam salah satu ulama mengatakan bahwa jika kalian tidak bisa menahan perihnya mencari ilmu, maka siap-siaplah menahan perihnya kebudukan ya, maksud itu. Jadi segala aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya, itu semua pembelajaran yang harus kita maknai sendiri. Oke, akhir kata, billahi fisabilillah, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.